Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kita hari ini adalah hati-hati, hal ini menentukan sah tidaknya sholatmu. Tadi di segmen pertama sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana, kalau misalnya menggaruk itu batasannya 3 kali, tapi sudah dipraktekkan juga bagaimana cara menggaruk yang baik. Tadi juga Ustadz Syam sudah menjelaskan kalau misalnya kita menjadi makmum itu tidak boleh membarengi, pokoknya dipraktekin dengan jelas tadi. Nah selanjutnya, saya masih ada pertanyaan nih. Kadang nih Ustadz kalau misalnya aku jadi masbuk, jadi aku suka misalnya datang terlambat nih ke masjid sholatnya. Terus tiba-tiba aku langsung aja ngikutin gerakan selanjutnya ya oleh imam. Jadi aku kadang suka lupa takbiratul ihram. Misalnya imamnya udah sujud, aku langsung buru-buru sujud karena takut ketinggalan gitu. Karena lupa juga saking takut keburu-buru gitu. Nah saya pengen nanya nih, apakah sholatnya itu sah apabila masbuk langsung mengikuti gerakan imam tanpa takbiratul ihram karena lupa takut ketinggalan rokaat. Langsung aja dijawab oleh Ustadz Syam. Mohon gimana penjelasannya Ustadz? Tidak sah. Tidak sah? Iya. Nah jelasin dong Tidak selanjutnya biar saya Kelas. tahu. Tidak ada jawaban lagi. Jadi kalau ditanya sah atau tidak, kalau orang tidak takbiratul ihram, tidak sah. Tidak sah. Kelas. Tidak ada finish, tidak ada pengecualian lupa atau apa karena dia rukun. Jadi takbiratul ihram itu sudah kita jelaskan bahwasanya takbiratul ihram itu adalah rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Tidak bisa juga rukun qauli ini dalam hati. Oh. Jadi kalau misalnya karena buru-buru, tapi karena auto kan, mode auto, udah auto dia, jadi pasti dia takbiratul ihram. Tapi dalam hati, maka tidak boleh, harus terucapkan. Misalnya nih terlambat datang, oh Masya Allah masih bisa dapat ini. Udah sujud, rakaat terakhir, langsung saya dia. Langsung. Nah. Ada 2 takbir di situ ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ikut sujud. Nah, ya, jadi harus takbiratul ihram dulu, yang mana takbiratul ihram ini tidak boleh dalam hati karena dia adalah rukun qauli. Bagaimana dengan Al-Fatihahnya? Kan dia tidak dapat 1 rakaat. Nanti dia tambah Al-Fatihah di rakaat penambahannya tadi, rakaat masbuknya tadi. Subhanallah, ini sudah semuanya diatur dalam ilmu fikih, maka dari itu kita ikuti saja aturannya. Jadi kalau terlambat harusnya bagaimana? Harusnya langsung masuk, langsung berdiri dulu tegap, Allahu Akbar, baru ikut Allahu pas akbar ternyata imamnya udah duduk. Jadi sujud langsung ikut duduk lagi gitu. Jadi tidak boleh kalau kayak langsung aja dia datang-datang. Nggak bisa. Aku jadi sering kayak gitu tuh misalnya tegap dulu. imamnya udah sujud nih. Terus aku kadang saking buru-burunya langsung ikutan sujud gitu. Nggak bisa. Jadi harus disebutkan ya? Iya, takbiratul ihram itu adalah rukun qauli yang mana dia harus disebutkan. Masya Allah, kita tidak apa-apa untuk yang namanya karena selesai masalah ini. Khalas, finish. Jadi kalau ditanyakan sah atau tidak tanpa takbiratul ihram, maka tidak sah apapun alasannya. Karena dia adalah rukun qauli, yang mana rukun ini kalau ditinggalkan maka dia tidak sah. Kita lanjutkan sedikit ya tentang mukhalafah, mutaba'ah, musabaqah dan muwafaqah. Ada juga berbarengan dengan imam, muwafaqah tadi. Muwafaqah itu adalah berbarengan dengan imam. Kalau berbarengan dengan imam, maka ini juga bukan yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Karena pernah ditegur juga sahabat yang bersamaan dengan baginda Nabi SAW. Karena perintahnya adalah mutaba'ah. Mutaba'ah adalah mengikuti. Jadi setelah selesai dulu imamnya, baru ikut makmumnya. Allahu Akbar. Barulah makmum di belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, barulah dia Allahu Akbar. Kapan mendahului satu gerakan rukun, maka dia hilang pahala berjamaahnya, tapi tetap sah dan dia dianggap haram atau berdosa melakukan demikian. Nabi SAW mengancam orang yang sering mendahului gerakan imam itu dengan ancaman dibangkitkan dengan kepala keledai, ya, dibangkitkan dengan kepalanya himar gitu ya, dibangkitkan dalam keadaan kepala keledai. Ini suka kebalik-balik, keledai dengan kepala keledai. Ya, jadi jangan sampai. Kenapa kita tidak boleh juga yang namanya muwafaqah berbarengan dengan imam? Karena yang namanya sangat riskan dengan mendahului imam. Ya, sangat riskan mendahului imam ketika orang bersamaan dengan
imamnya. Jadi ada 4 tadi, musabaqah mendahului jelas tidak boleh, mukhalafah terlambat karena sengaja juga tidak boleh. Boleh enggak kalau orang musabaqah? Boleh enggak? Kira-kira ada enggak kira-kira uzur yang membolehkan orang musabaqah atau mukhalafah atau yang dilarang 3 tadi? Terlambat, mendahului dan bersamaan. Ada enggak kira-kira uzur yang membolehkan ini? Ada. Yang mana kalau dia sudah berpisah dengan imam. Pas salam ternyata imamnya khusyuk banget. Panjang sekali bacaannya dan dia mual. Ya, dan dia harus ke belakang. Maka dia berniat saya berpisah dari imam. Baru udah dia boleh buru-buru. Allahu Akbar. Sami'allahu hamidah. Allahu Akbar. Sampai salam selesai. Pulang duluan. Wah, baik. Berarti Masya bukan Allah. mendahului tapi dia berpisah dari jamaah. Jadi memang sudah diniatkan ya karena dia udah gak kuat nih misalnya Dia kebelet nggak nih. kuat. Misalnya ada pesawat nih mau terbang, sholatnya di Iya. bandara. Nah, boleh. Oh itu boleh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Siap. Nah baik selanjutnya nih pertanyaanku sebelum iklan tadi belum dijawab nih oleh guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana gimana nih? Tadi pertanyaanku. Tapi sebelumnya gak usah dijawab dulu deh. Kenapa lagi? Balas dendam ya? Balas dendam ya? Iya balas dendam. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan.